Dr. L. Amri Permawi Putra MA merupakan Rektor Universitas Nasional di mana ia memulai pidatonya pada saat pembukaan wisuda pasca sarjana dan sarjana Universitas Nasional periode 1 tahun akademik 2023-2024. Dalam pidatonya ia memberikan apresiasi selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Nasional. Tak lupa ia kerap memberitahukan informasi mengenai penambahan gedung hingga 9 lantai di Blok 3 dan meminta doa agar pembangunan gedung tersebut lancar. Rektor Universitas Nasional ini juga menyampaikan bahwa wisuda adalah akhir perjuangan sebagai mahasiswa dan awal perjalanan sebagai warga negara untuk memasuki dunia kerja yang nyata. Para hadirin yang mulia, hari ini Minggu 2 Juni 2024. Kita hadir dalam sidang terbuka Senat Universitas Nasional bertempat di Jakarta Convention Center dalam penyelenggaraan wisuda prodi pertama tahun akademik 2023-2024. Saya secara pribadi serta selaku rektor mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh orang tua, keluarga, dan wisudawan-wisudawati atas keberhasilan anak-anak kita. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu untuk memilih Universitas Nasional sebagai tempat mereka membekali diri dengan ilmu dan nilai-nilai nasionalisme dan religius. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para dosen dan tenaga kependidikan. Mereka bekerja keras mengajar, membimbing, dan memberi pelayanan di segala aspek akademik dan non-akademik. Kepada para mahasiswa, ini mereka lulus dengan hasil memuaskan seperti yang kita lihat sekarang ini. Hadirin yang berbahagia dan para wisudawan wisudawati yang kami banggakan. Wisuda adalah akhir perjuangan sebagai mahasiswa dan awal perjuangan sebagai warga negara untuk memasuki dunia kerja yang nyata dengan tingkat persaingan yang semakin kompetitif. Untuk memenangkan persaingan tidak hanya mengandalkan nilai tinggi saja, namun juga membutuhkan soft skill yang mumpuni. Hadirin undangan Senat Berbesar dan wisudawan yang berbahagia. Universitas Nasional secara terus-menerus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana sebagai bagian dari kemajuan fisik dan sebagai salah satu pengamalan tridharma perguruan tinggi. UNAS ini sedang dalam proses finishing membangun penambahan 4 lantai gedung Blok 3 hingga menjadi 9 lantai. Mohon doa dan dukungannya semoga pada tahun 2024 ini selesai dan bisa dipergunakan. Kalau dari saya sendiri, kiat-kiat yang pertama itu kita harus punya motivasi, tujuan atau yang bisa dibilang goals ya. Jadi kayak kalau kita nggak punya goals atau tujuan, misalkan kenapa sih kita harus kuliah cepet, kenapa sih kita harus buru-buru ngerjain skripsi, biasanya kayak gitu justru jadi malas ya, maksudnya jadi kayak nggak ada tantangan atau nggak ada pressure. Justru tuh menurut saya ya, kita mempressure diri kita sendiri untuk terus berkembang itu penting. Jadi mau nggak mau misalkan kayak kita lagi malas nih, contohnya kalau ini kiat-kiat dalam bentuk mengerjakan skripsi contohnya. Misalkan lagi malas deh ngerjain skripsi. Kalau menurut saya buka aja dulu laptop, karena kalau itu udah dibuka, nanti mau nggak mau tuh kayak otak kita lama-lama kayak ngeliat nih, jadi kita nge-pressure diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak ngebuka laptop, otomatis kita kasihkan main HP, jadi kita nggak ada pressure buat ngerjain skripsi. Apalagi kita kasihkan scroll medsos. Nah kebanyakan ya teman-teman saya kan banyak juga yang belum kelar skripsinya, yaitu salah satunya mereka nggak punya goals dan nggak punya tujuan untuk kenapa sih mereka harus menyelesaikan skripsi itu secepat mungkin. Nah kalau menurut saya sih kiat-kiat untuk bisa cepat lulus sih mungkin itu. Kalau rencana kedepannya after graduation ini, yang pertama tentunya mungkin banyak kayak yang sekarang lagi ngalamin susah ya kan sekarang, apa ya namanya, lapangan kerja sekarang kan lagi susah banget kalau kita nggak punya orang dalam. Nah jadi dari kitanya sendiri nih yang harus punya kiat-kiat atau punya kayak apa ya, rules dalam hidup kita sendiri. Misalkan kayak contohnya mulailah buat portofolio, karena portofolio itu penting banget. Nah kalau aku sih yang aku rencanakan pertama setelah after graduation ini, aku bakalan bikin portofolio sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan juga aku bakalan bikin CV sebagus dan semenarik mungkin. Dan mungkin juga kalau misalkan belum dapat
pekerjaan tetap, karena kan sekarang emang lagi susah banget ya lapangan kerja. Jadi aku bakalan nyoba internship untuk experience di CV atau portofolio, karena kan di zaman sekarang ini S1 tuh udah banyak, makanya kantor atau perusahaan atau PT jarang yang memperdulikan atau melihat dari S1 atau S2-nya. Mereka tuh lebih peduli atau lebih melihat dari portofolio dan experience dari kitanya sendiri. Misalkan kayak contohnya ada temen aku, dia padahal cuma lulusan SMA, tapi experience kerjanya itu udah banyak banget. Sekarang alhamdulillah dia keterima di luar negeri. Kalau pesan untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih karena sudah menemani suka dan duka saya selama di perkuliahan ini. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, kalau masa skripsi itu penting dan perlu banget adanya teman buat ngerjain skripsi bareng, buat kerja kelompok dan segala macam. Ya, saya mengucapkan terima kasih udah menjadi teman yang baik, udah jadi support system dalam mengerjakan skripsi. Dan untuk teman-teman saya juga yang ada beberapa yang belum lulus, ayo semangat kerjain skripsinya, kejar targetnya, jangan bolos terus, jangan lupa kerjain web kuliahnya. Terutama untuk Koneng, jangan lupa kerjain skripsinya. Seneng banget ya. Secara kita semua aktif di Unas TV juga. Iya, organisasi itu paling penting juga. Nah, kita dapat nilai yang bisa dibilang cukup memuaskan, bisa dibilang. Cukup memuaskan, alhamdulillah. Ya itu pasti dari relasi juga, banyak teman, jadi banyak ilmunya nambah. Iya. Kalau kerkel kan jadi enak gitu ya, udah kenal teman-teman banyak. Terus juga kalau misalkan itu gimana, Lip? Ya gitu. Senang banget. Yang jelas kita mau kerja kali ya. Iya, pasti. Kalau dalam deket-deket ini pasti pengen banget kerja. Ya. Benar. Kerja juga kan? Kerja sesuai dengan bidangnya kalau bisa kerjanya. Semangat juga buat teman-teman yang belum dapat kerja, semangat. Benar, semangat. Aktif organisasi bagus banget karena relasinya banyak di situ dan otomatis nanti dapat kerjanya juga lebih gampang. Jadi dari kita cuman semangat. Terus karena kita alumni aja kali ya dari Unas TV ya? Iya, Oke, mungkin buat adik-adik dari Unas TV kali ya, tetap semangat dalam memberitakan berita-berita untuk Unas TV. Dan semakin keren pokoknya kita dari alumni Unas TV juga. Ini pas banget ada campers, editor, ada reporter, ada anchor juga. Luar biasa ya? Luar biasa. Terus juga buat anak Unas TV, jangan takut, pokoknya nanti kalau misalkan skripsian pasti lancar, yang penting kerjain aja pelan-pelan, sering masuk juga biar nilainya bagus. Pokoknya buat teman-teman gas terus aja, jangan kasih kendor. Oke. Ya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih atas bimbingan dari Bapak Ibu dosen. Deviana Putri Akhirnya Alisa anak saya Estiko berhasil mendapatkan mahasiswa terbaik di kampus Universitas Nasional. Dan itu pun tak lepas dari dukungan istri dan adik kakaknya, Wirandi Oksa sehingga anak saya Pratama mendapatkan Estiko. nilai yang membanggakan. Ya, alhamdulillah perkembangannya sangat positif sekali untuk terutama di bidang pendidikan. Itu pun juga mengikuti beberapa kegiatan di kampus, terutama ya di masalah pendidikan terus penelitian dan hampir semua kegiatan itu beliau ikut anak saya itu. Untuk pesan khusus bagi anak saya itu mudah-mudahan untuk kedepannya lebih berhasil dan mendapatkan yang terbaik. Dan pesan yang utama itu jangan sampai sombong, terutama kalau nanti udah berhasil, dan mengingat jasa-jasa guru dan orang tua terutama. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran apa yang dicita-citakan.